Tekbio itu apa, Pak? Bun Tekbio artinya kalau cuma dia sendiri artinya kelenteng kebajikan Tangerang. Nah, Bun itu Tangerang, Bunteng. Tapi kelenteng Bun Tekbio ini berdiri nggak satu, dia tiga serangkai. Nah ini Bun Tekbio, ada di Pasar Baru namanya Bun Sanbio, ada lagi di Serpong namanya Bun Haebio. Nah dia ini kelenteng ini 3 serangkai. Jadi sesuai dengan Pameo Hong Shui atau Feng Shui, bersandar gunung memandang lautan gitu. Karena di sana nggak ada gunung, maka dibuatlah kelenteng dengan nama gunung di belakang Bun Tekbio itu. Namanya Bun Sanbio. Sannya itu artinya gunung. Bunnya Tangerang, tetap bionya ya kelenteng. Lalu di Serpong pakai nama laut dia, namanya Bun Haebio. Hai-nya itu laut. Bunnya Tangerang, bionya kelenteng. Jadi sesuai dengan Pameo Hong Shui akhirnya bersandar gunung memandang laut gitu. Kesatu gitu, kedua itu 3 nama itu kalau digabung 3 nama jadi 3 serangkai, namanya jadi bagus. Kelenteng dengan kebajikan setinggi gunung seluas lautan gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja ya bisa terlaksana kata-kata gitu. Kebajikan seluas lautan setinggi gunung. Dari sejarah kelenteng Tekbio itu apa Pak sejarahnya? Nah kalau sejarahnya dia nggak ketahuan ya. Tahunnya katanya 1684. Udah ada. Lantas sejarahnya ke sini nggak ketahuan soalnya. Datanya waktu Jepang masuk katanya ya itu berkas-berkasnya dibawa ke Belanda, maksudnya sih diselamatin, cuman sampai Belanda ya nggak balik lagi ke Indonesia, udah hilang jadinya, nggak tahu di Belanda juga di mana gitu. Dirinya kelenteng Tekbio itu dari sejak kapan Pak? Katanya 1684 tuh udah ada, udah berdiri. Iya udah ada gitu bilangnya. Kelenteng Tekbio ini membawahi apa aja? Ya, membawahi apa aja? Kelenteng? Iya. Kelenteng nggak membawa apa-apa. Kelenteng itu tempat ibadah umat Tridharma. Kelenteng itu Tridharma itu Buddha, Konghucu, Tao. Tempat ibadah ya. Tempat ibadahnya secara perorangan. Nah kamu lihat ya kayak gitu tuh. 1 orang, 2 orang, ber-4, ber-5 dengan keluarga gitu. Jadi nggak berjamaah ibadahnya. Wah jamnya juga fleksibel, kapan aja maunya bisa, pagi bisa, siang bisa, sore bisa, malam aja bisa gitu. Siapa pendiri dari pertama? Nggak ketahuan pendirinya siapa. Berarti dari sejak tahun 1684, oh iya, udah ada katanya. Luas kelenteng ini berapa? Luas kelenteng ini, kalau dulu sih setahu saya ada 1000 meter lebih dikit gitu. 1000 meter lebih? Iya. Letaknya di geografis ya, letaknya itu di sebelah utara. Letaknya ya ini di sini di Pasar Lama Tangerang, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang. Setiap hari apa aja Pak umat Hindu beribadah? Setiap hari. Nggak ada waktunya, harinya setiap hari dari Senin sampai Minggu, Senin lagi, Minggu lagi, siang malam nggak ada tutupnya, nggak ada waktu berhentinya gitu, kecuali lagi COVID kemarin sama pemerintah kan nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh ini, maka ditutup lagi COVID yang pas gawat-gawatnya. Persembahan untuk persembahan untuk bersembahyang di sini tuh apa Pak? Persembahan ya buah-buah, bunga, air untuk para suci, kita bilangnya para suci. Ada Buddha, ada yang namanya Posat, ada yang namanya Sen, ada yang namanya Sian itu dewa, Sen itu roh suci, ada yang namanya Sengjin itu nabi gitu. Jadi ada nabi, ada Buddha, ada suci, dewa gitu. Nama Bapak sendiri siapa? Oh, nama saya Kiat Eng. Kiat Eng. Bapak asli dari sini? Asli Tangerang, bukan dari sini, asli Tangerang ya. Bapak dari tahun berapa? Dari tahun berapa Bapak sudah ada di sini? Dari mengurus kelenteng ini? Oh, saya bukan pengurus, karyawan. Ya karyawan ya dari tahun 90-an lah ke sekarang.
lumayan lama kan. Latar belakangnya kayak gimana Pak? Kalau latar belakang dari kelenteng ini? Apanya latar belakang maksudnya? Jadi kayak Hah? sudah Pak. Sudah Pak, makasih Pak ya. Iya, udah. Ini ruang pertama yang namanya Kalamya. Kalamya itu pelindung dharma. Kedua ini pandita asli obat-obatan dia semasa hidupnya. Namanya Kong Te Chosu. Ada namanya apa namanya? Konce Ya, foto boleh. Ya. Ini yang ketiga, ruang nomor 3 dikenalnya Dewi Samudra. Namanya Tian Siang Sengbo. Ya, dia anak nelayan tinggalnya di pesisir. Cuman dari masih kecil dia udah bisa ngobatin orang gitu. Ada orang sakit nyoba ke dia sembuh. Bisa sembuh gitu. Maka sampai dia dewasa, sampai dia meninggal ya sama orang sekitar, penduduk sekitar itu ya dipuja gitu. Sering nolong, sering ngasih obat. Nah ini sama sama yang dicantum tadi Sangkuan Taise. Cuman ini ono patung-patungnya gede-gede jadi nggak bisa ditaruh di sana. Sangkuan Taise pengatur alam semesta. Ini kita dari depan dulu dari ruang nomor 5 ya. Teh Chong Ong Posat atau kalau Mandarinnya Ti Chang Wang Pusa. Ini surat Mandarinnya ini Ti Chang Wang. Nah, dia dikenalnya katanya penjaga neraka, sebetulnya bukan penjaga neraka. Dia udah mau jadi Buddha tapi dia nggak mau karena di neraka tuh masih banyak orang tersiksa gitu. Dia pengen bebasin semua orang-orang tersiksa di neraka, baru dia mau jadi Buddha gitu. Ya sungguh mulia dia. Pintu kesusilaan. 5 perang waktu zaman dinasti Han akhir. Tahu dinasti Han akhir. Tahun sekitar 200 sampai 400 Masehi. Dia jenderal Kuan Kong namanya. Nah, dia jenderal sama orang sampai sekarang masih dihormatin gitu ya. Karena kejujuran sama kesetiaannya itu sampai menggetarkan langit gitu. Ya, kesetiaannya sama kejujurannya. Maka sama orang sampai sekarang masih dihormatin gitu. Nah, kalau ini biasa orang sebut Dewa Rezeki. Kongco, kalau kita manggilnya Kongco, sebab udah tua sekali kan umurnya. Jadi tempat buat penyimpanan sepatu ya bagi yang cowok. Nah ini seperti contohnya nih, bisa kita lihat. Ayo kita masuk ya. Luas ya. Tempat penitipan alas kaki untuk khusus wanita. Ini kita lihat. Yang ini ya. Kemudian buah Buddha itu lahir, ini ada kisahnya. Jadi mereka lahir, Budanya lahir, kemudian melihat tempat kejadian, orang sakit, orang tua, orang mati, lalu ada kitab suci, biksu tersebut itu dia ada. Nah kemudian memilih untuk melepaskan duniawian, dilepaskan ke duniawiannya, kemudian belajar menjadi Buddha gitu. Nah dari belajar menjadi Buddha ini terus ini ada ceritanya hingga mencapai kemudahan, punya siswa sampai hingga akhirnya namanya istilahnya parinibbana kalau kita meninggal itu kayak gini. Nah ini kebaktiannya seperti ini tempatnya. Biasanya kalau yang kebaktian di sini menggunakan bantalan ini per orang. Nah area sini wanita, ini area pria.
Silakan kalau mau lihat juga. Di samping kiri kalian itu ada lemari isinya kitab suci. Namanya Tipitaka disebutnya. Tapi sebenarnya jumlahnya lebih dari satu lemari ini, banyak sekali gitu. Jadi ada 3 keranjang, masing-masing kurang lebih 2-3 lemari besar, terlalu banyak. Itu kitab suci, jadi masing-masing. Ini untuk agama Buddha. Betul, ini agama Buddha, kebaktiannya, nama tempat ini disebutnya wihara. Ruangannya disebutnya Dhammasala. Itu wihara Dhammasala. Wiharanya namanya ada Wihara Padang Utara yang di depan tadi kan Bun Sekbyo kelenteng. Itu kebaktian untuk kepercayaan, kayak istilahnya dari zaman dulunya gitu, orang bersembayang ke sama ada ada juga. Nah ini melambangkan itu semua. Nah kalau agama Buddha, ruangannya disebut ruang Dhammasala, syaratnya ada rupangnya, patungnya. Ini ada urutannya kayak begini, ya kurang lebih seperti ini kalau untuk kebaktian gitu. Kalau untuk yang para manula biasanya menggunakan kursi gitu. Yang sudah Ya sudah tua gitu kan, pakai kursi. Rata-rata kalian kelas berapa? 12. 12 ya? Oh, bentar lagi selesai ya? Iya. Oh. Terus lah. Ya kayak gini lah kebaktian kalau agama Buddha seperti ini gitu. Dan biasanya dibagi hari-harinya, ada yang muda-mudi, ada yang anak-anak, ada yang orang tua gitu, sama manula itu dipisahkan gitu. Umumnya di hari Minggu atau 1 minggu sekali. Jadi di muda-mudi misalnya di hari biasa, manulanya di hari Minggu, anak-anaknya di hari Minggu pagi, sekolah Minggu pagi gitu. Sama seperti saudara kita yang di gereja. Nah, sama seperti itu. Jadi ini ruangannya seperti ini. Nampungnya lumayan banyak, 200 lah. Ini semua berkisar dari sana. Nah itu kemudian ada yang segala maknanya. Di sini sedang istilahnya, contohnya digoda sama melambangkan sifat duniawi kita nih, manusia nih, ada yang marah, benci gitu kan. Kemudian tergoda nafsu duniawi, ini digambarkan dengan 3 wanita ini sedang digoda pada saat beliau sudah menjadi Buddha gitu. Jadi ada ceritanya. Nah ini pada saat benar-benar sudah mencapai kebuddhaan. Jadi Buddha itu bukan orang ya, Buddha itu gelap. Buddha itu gelap, orang yang mencapai kesempurnaan, namanya Buddha. Orangnya bisa siapa saja, tapi kebetulan di sini saat ini di apa namanya di kita di zaman ini ya ini Buddhanya gitu. Orangnya ini yang mencapai kebuddhaan. Ya nabinya ya, tapi sebenarnya bisa diibaratkan sebagai nabinya karena ini pertama kali siswanya, jadi jumlahnya 5. Pertama kali siswa Sang Buddha itu 5, yang penyebarannya itu 5. Ini siswa yang pertama kali gitu, muridnya Buddhanya itu 5 pertama kali. Dan ini salah satu acara besar di agama Buddha, namanya Magga Puja. Ini penggambaran aja, tapi aslinya itu berkumpulnya 1250 orang pertapa yang tidak berjanjian satu sama lain dari berbagai daerah. Itu berkumpul di satu tempat. Jadi tahu dengan sendirinya pada saat itu, di hari itu mereka berkumpul.